Selamat datang di channel YouTube Epping Indonesian Congregation at St. Albans, di Epping di kota Sydney, di Australia. Nama saya Pastor Kian Holik, pastor di Epic. Di channel ini Anda bisa mendengarkan khotbah-khotbah Alkitabiah berdasarkan Injil Yesus Kristus. Selamat menikmati dan jangan lupa untuk subscribe dan like channel ini. Tuhan memberkati. Apabila ada pertanyaan, silakan hubungi kami di IG atau di FB at epic.stalbans. Kiranya Tuhan memberkati. Saudara, kita akan kembali melihat bagian daripada kebenaran firman Tuhan ini dari 1 Petrus pasal yang ketiga, khususnya di ayat 11 atau ayat 8 hingga ayatnya yang ke-22. Kalau kita ingat dari 1 Petrus, dia mengingatkan kita, dan ayatnya, saudara-saudara, kalau misalnya saudara ada ingin suka ayat hafalan atau menghafalkan satu ayat, mungkin ayat 9 ini ada di layar. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Apa artinya, saudara-saudara? Artinya ialah kita semua adalah orang asing. Kita semua adalah pendatang. Kita semua adalah orang-orang yang dipilih, puji Tuhan. Dan kita dikatakan adalah imamat rajani. Sebagai umat yang khusus, dengan jabatan yang khusus. Jabatan yang dipisahkan oleh Allah sebagai bangsa yang kudus, saudara-saudara. Tapi, kita melihat minggu lalu, kita sebagai orang-orang yang percaya, kita juga tidak bisa bebas sembarangan. Bahwa kita dipanggil untuk kita tunduk. Terutama kita bicara minggu lalu kepada penguasa, saudara-saudara. Siapapun itu. Apakah itu penguasa yang rendah maupun juga penguasa yang tinggi. Kita dipanggil juga untuk tunduk, saudara-saudara. Di dalam kehidupan sosial yang ada di dalam diri kita atau ada di dalam sekitar kita. Termasuk juga di dalam kehidupan apa? Di dalam kehidupan keluarga, saudara-saudara. Menarik ya. Jadi Petrus di pasal yang ketiga dia bicara di bagian yang pertama ini mengenai tunduk di dalam konteks keluarga. Jadi di pasal yang kedua, di ayat yang ke-1 sampai ayat yang 10, saudara-saudara, maksudnya di pasal 3 ayat 1 sampai 10, kita tidak sempat cover minggu lalu secara mendalam bagian ini. Karena apa, saudara-saudara? Di bagian ini sebetulnya adalah sebuah extension atau sebuah perluasan daripada apa yang Petrus katakan di pasal yang kedua. Dan dia bicara, saudara-saudara, khususnya di dalam konteks yang sangat kecil, yaitu konteks keluarga, di mana, saudara-saudara, orang-orang juga dipanggil untuk tunduk. Jadi perhatikan ayatnya yang kelima. Dikatakan perempuan, jangan membuat diri kalian menarik karena perhiasan. Kalau diterjemahkan di dalam bahasa modern, dengan make-up. Dengan apa lagi? Dengan parfum, saudara-saudara. Dengan anting dan lain sebagainya. Tetapi dengan apa? Di ayatnya yang kelima. Dengan perbuatan, saudara-saudara. Demikian juga dikatakan kepada suami. Di ayatnya yang ketujuh apa? Suami dikatakan, kasihilah istrimu dan berbuatlah baik kepada istrimu. Dan berikanlah kasih itu kepada istrimu seperti Kristus telah mengasihi gerejanya. Dan juga, saudara-saudara, ini adalah panggilan yang dipanggil kepada semua orang. Untuk berbuat baik. Untuk menghormati orang lain. Karena apa? Karena kamu adalah orang-orang yang telah diberkati oleh Allah. Kamu telah dipilih menjadi umat Allah. Jadi semua ini kita harus lakukan, saudara-saudara, di dalam konteks yang besar, maupun juga di dalam konteks yang kecil. Di dalam kehidupan masyarakat, maupun juga di dalam kehidupan keluarga. Kita nggak sempat bahas ini secara mendalam minggu yang lalu, saudara-saudara. Tetapi sekarang Petrus bicara di pasal yang ketiga, ayat 8 hingga ayatnya yang ke-21, bagaimana orang Kristen harus juga menderita sebagai konsekuensi mengikuti Kristus, tetapi menderita karena kebenaran. Mari kita berdoa sebelum kita melihat bagian ini, saudara-saudara. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan buat firman Tuhan yang tadi kami telah baca dan sebentar lagi kami akan renungkan. Kami undang supaya Tuhan sendiri yang boleh ada di tengah-tengah kami, berbicara kepada kami sesuai dengan kebenaran firman-Mu, dan pakai mulut hamba, bibir hamba, untuk boleh berbicara kebenaran surgawi yang begitu dalam, begitu luas, yang juga adalah kebenaran yang seringkali menyulitkan kehidupan kami.
Karena kami lebih senang ya Tuhan berjalan di dalam ketidakbenaran. Tuhan, mampukan kami ya Bapa untuk kami boleh melihat kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita adalah orang-orang yang hidup dengan reals. Betul nggak? Maksud saya reels itu bukan R-E-A-L, tetapi R-E-E-L, begitu ya, reels, saudara-saudara. Ya, bukan email, bukan posting lagi sekarang di Instagram atau di TikTok, tetapi reels, saudara-saudara. Saudara-saudara, kalian tentunya pernah bikin konten atau reel yang sukses dan mungkin banyak yang lihat, saudara-saudara. Reel seperti apa yang kalian buat? Coba saya minta saudara-saudara bicara dengan teman sebelahnya. Kalau pernah membuat reel atau pernah melihat reel yang sukses, itu reel apa? Oke? Jadi silakan bicara dengan teman sebelahnya dan tanya, reel apa yang sukses, yang banyak viewernya, yang banyak followernya? Saya kasih waktu 30 detik. Reel apa, saudara-saudara? Nggak lihat reel. Yuk. Next. Ya. Reel apa yang sukses biasanya? Kalau buat orang Indonesia, reel apa? Apa? Reel apa yang sukses buat orang Indonesia? Hah? Makanan. Oh iya, makanan ya. Apalagi saudara-saudara, yang makan itu biasanya mukanya itu lucu dan mukanya bisa menikmati makanannya, begitu ya. Itu mungkin bisa sukses. Apalagi yang bisa sukses? Hah? Joget-joget, ya joget-joget. Karena kenapa orang Indonesia mungkin suka joget-joget atau suka lihat orang joget-joget? Reels apalagi yang sukses? Cute animals, ya betul. Mungkin reel seperti itu yang sukses. Apalagi satu lagi? Kontroversi, reel yang kontroversi mengenai topik yang sedang dibicarakan di masyarakat seperti apa dan bagaimana kontroversinya, saudara-saudara. Oke? Kemarin saya lihat satu reel mengenai kecelakaan kereta yang ada di Jakarta itu. Nah, itu rame, saudara-saudara. Oke? Karena apa? Karena ada begitu banyak pro dan kontra, dan membela ini, membela itu, dan lain sebagainya, saudara-saudara. Tetapi kebanyakan reels yang kita tahu di dalam dunia, yang sukses adalah kebanyakan reels yang rata-rata mengajarkan kita apa artinya menjadi sukses. Apa artinya kita gain more. Bagaimana caranya kita menjadi kaya. Bagaimana caranya kita menjadi terkenal. Bagaimana caranya kita hidup permanen dengan memperoleh PR di Australia, itu banyak sekali saudara-saudara yang nonton. Oke, bagaimana bisa sukses di dalam bisnis dan seterusnya. Tetapi saya tanya, ada nggak reels yang mengajarkan atau yang sukses di dalam berbicara mengenai ketidakadilan? Atau mungkin berbicara mengenai bagaimana caranya ketika seseorang menghadapi kematian anggota keluarga. Atau ketika seseorang ditindas atau dianiaya. Saudara-saudara, menarik ya, mungkin nggak banyak reel seperti itu yang sukses. Dan Petrus di sini berbicara mengenai sebuah pesan, yaitu sebuah reels, kalau misalnya saudara boleh pasang, boleh samakan begitu, atau analogikan, dan dia bicara mengenai bagaimana orang-orang yang baru menjadi Kristen, yang pada waktu itu tinggal di perantauan, yang menjadi resipien atau penerima daripada surat-suratnya ini, saudara-saudara, bagaimana mereka itu adalah orang-orang yang telah dipilih, imamat rajani, umat yang kudus, dan mereka semuanya harus tunduk kepada penguasa, dan menjadi berkat dari perbuatan mereka. Lalu bagaimana caranya sekarang, kalau begitu, orang Kristen untuk terus setia di dalam kebenaran yang Kristus berikan, di dalam dunia, saudara-saudara, tetapi tidak sama dengan dunia, tetapi di dalam dunia dan memberikan transformasi kepada dunia. Ketika kita hidup dalam dunia yang lain dengan kita,
Kita dipanggil untuk memberikan jawaban atas apa yang kita percaya, dengan tindakan yang sesuai dengan jawaban tersebut, tetapi juga dengan cara yang benar. Contohnya apa? Contohnya misalnya, kita dipanggil untuk menyikapi kemarahan dari orang lain atau kejahatan dengan apa? Dengan kerendahan hati dan dengan memberkati orang itu. Kita dipanggil untuk memberkati orang lain. Karena kita dikatakan oleh Rasul Petrus adalah orang-orang yang telah diberkati, telah memperoleh berkat. Dan kita pun juga dengan melakukan itu, kita juga akan memperoleh berkat. Perhatikan ayat 8 dan ayat yang ke-9 ada di layar, saudara-saudara. Ayat 8 dan ayat 9. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3 ada di layar. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Perhatikan saya taruh versi bahasa Inggris NIV di bawahnya, saudara-saudara. Oke? Be like-minded, be sympathetic, love one another, be compassionate, and humble. Jadi bagaimana caranya? Kita harus berkata-kata dengan baik, dikatakan dalam bahasa Indonesia. Maksudnya apa? Seia sekata, sepikiran, saudara-saudara. Bagaimana kita bisa berperasaan dengan baik? Di dalam bahasa Inggris dikatakan be sympathetic. Bagaimana kita berbuat baik, penyayang, rendah hati, jangan membalas kejahatan dengan caci maki dan lain sebagainya, saudara-saudara. Kenapa kita harus melakukan itu? Karena apa? Karena itulah panggilan yang Tuhan berikan kepada kita. Untuk apa? Untuk kita memberkati orang lain. Untuk kita memberkati orang lain. Karena apa? Karena kita telah diberkati, saudara-saudara. Kita telah dipilih, kita telah diselamatkan, kita telah ditebus, kita telah dibayar oleh darah Kristus. Itu semua adalah sebuah privilege. Itu semua adalah berkat yang Tuhan berikan kepada kita, saudara-saudara. Dan ketika kita menerima berkat tersebut, maka kita pun juga wajib untuk memberkati orang lain, saudara-saudara. Perhatikan, di 1 Petrus 3 ayat 10 ada di layar. Siapa yang mau mencintai hidup, mau melihat hari-hari yang baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat, dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Perhatikan di 2 ayat yang tadi kita baca, atau 3 ayat yang tadi kita baca. Banyak konsentrasi kepada apa? Kepada organ bicara, saudara-saudara. Bibir, lidah. Oke? Perhatikan di situ. Dan di 2 ayat ini jelas sekali, saudara-saudara, berhubungan dengan apa? Yang keluar dari bibir dan yang keluar dari lidah. Menjaga bibir dan lidah dengan kita berkata-kata. Dikatakan seia sekata. Jadi dengan kata lain, kita harus menjaga bibir dan lidah kita, terutama, kata Rasul Petrus, ketika kita hidup di dalam dunia ini, agar apa? Agar di dalam perbuatan kita bisa berbicara kenapa kita melakukan hal-hal tersebut, dan agar Kristus boleh dimuliakan. Saya sering lewat kalau misalnya hari Minggu atau hari Sabtu di depan Town Hall. Saudara-saudara tahu di depan Town Hall, di depan St. Andrew's Cathedral, itu ada orang yang sering kali berkhotbah di tempat umum. Pernah lihat nggak? Pasti pernah lihat ya, pasti pernah lihat. Orang ini memberitakan firman Tuhan, saudara-saudara. Betul, kalau saya dengar sekilas, kelihatannya betul, saudara-saudara, bahwa dia memakai Alkitab dan dia memberitakan untuk orang bertobat, saudara-saudara. Apakah kita harus seperti pengkhotbah di town hall itu? Pertanyaan saya. Ataukah kita harus dengan cara yang lain? Karena apa? Karena Petrus berbicara bukan hanya sekedar dengan kata-kata loh. Tetapi dia berbicara dengan perbuatan. Dia berbicara dengan tindakan. Jadi dengan kata lain kita harus bijak di dalam hal ini. Perlu nggak kita berkata-kata? Kita perlu berkata-kata. Tetapi kita harus bijak di dalam kita berkata-kata. Tetapi juga kita harus make sure kalau misalnya tindakan kita itu sesuai dengan kata-kata kita, saudara-saudara. Dan juga bagaimana kita bisa berbuat baik, memberkati orang-orang yang kita injili atau yang kita muridkan. Jadi bagaimana caranya kita mencoba? Contohnya,
untuk memberikan penghiburan kepada teman yang mungkin baru exam, tetapi examnya fail, saudara-saudara. Pernah nggak saudara melakukan hal itu? Pasti pernah. Ya, ketemu teman di kuliah atau di sekolah, di mana examnya baru fail. What would you do? Apa yang akan kalian lakukan? Jika kita ingin melakukannya sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus di sini, maka sekali lagi, kita bukan hanya berkata-kata, tetapi kita juga berbuat, saudara-saudara. Dan luar biasa, dikatakan di sini, kalau misalnya kita ingin menjalankan hidup yang baik, maka jagalah lidahmu dari kejahatan dan bibirmu dari ucapan yang menipu. Di ayat 9 dan ayat yang 10. Tetapi di ayat yang 11, apa yang Rasul Petrus katakan? Dia katakan, ya ia atau orang ini harus menjauhi kejahatan dan melakukan yang baik, ia harus berusaha mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Jadi dengan kata lain, engkau harus menjauhi yang jahat, berbuat yang baik, mencari perdamaian, mengejarnya. Dengan kata lain, kita harus menjawab apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan yang datang kepada kita dengan baik, dengan cara yang benar, tetapi juga dengan waktu yang tepat, dengan kata-kata yang bijak. Mungkin kalian berkata kepada saya, Pastor Kian, ini kan yang juga diajarin sama mama papa saya di dalam keluarga, betul nggak maksudnya? Mereka nggak Kristen pun, mereka mengajarkan hal ini kok. Sama aja, oke? Ini kan sesuatu yang umum. Memang betul, ini adalah bagian daripada anugerah umum yang Allah berikan kepada orang-orang yang bahkan bukan percaya. Tetapi saudara-saudara, perhatikan apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus di sini. Ini bukan hanya sekedar kita melakukan yang baik supaya kita mendapatkan yang baik. Itu yang namanya karma. Ya, kita melakukan yang baik untuk mendapatkan yang baik. Kita melakukan yang jahat, maka kita akan diperlakukan jahat. Tetapi apa kata Rasul Petrus? Lakukanlah yang baik karena apa? Karena ayat 12 ada di layar. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Jadi kita meresponi ini bukan hanya semata-mata karena kita berbuat baik supaya orang berbuat baik kepada kita. Ngerti nggak maksudnya? Ya, kita bukannya berkata-kata baik supaya orang berkata-kata baik kepada kita. Tetapi apa? Tetapi karena Tuhan melihat. Matanya melihat. Dia mendengar apa yang kita katakan. Dia mendengar setiap kata-kata yang kita ucapkan. Dan dia berpaling, saudara-saudara, dari orang-orang yang berbuat jahat, dan dia mendengar, dan dia menjawab doa daripada orang yang minta tolong. Dan dia tahu, ketika kita melakukan semua yang kita lakukan, saudara-saudara, dia tahu isi hati kita. Begitu loh. Karena mata Tuhan itu bukan hanya melihat hal-hal yang fisik, tetapi dia bisa menembus ke dalam kedalaman hati kita. Dia dapat melihat apa yang menjadi motivasi kita, saudara-saudara. Jadi, sekali lagi, ini bukan karma. Ini bukan karma. Ini adalah karena kita tahu bagaimana karakter Tuhan, maka kehidupan yang benar itu adalah kehidupan yang pada akhirnya mendatangkan berkat. Oke? Karena Tuhan melihat. Ketika kita berbuat baik, dia melihat. Dan dia adil, dan dia berdaulat, saudara-saudara. Dan luar biasa. Bagi orang yang berbuat baik, tentunya kita layak juga untuk menerima berkat dan menerima apa yang menjadi anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi secara umum, saudara-saudara, kalau kita mematuhi contohnya, peraturan-peraturan atau hukum, maka kita pun juga akan mendapatkan berkat kehidupan yang damai. Dan ini pun diajarkan oleh Rasul Petrus di ayatnya yang ke-13. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Pertanyaan yang retorik ya sebetulnya. Betul nggak? Jawabannya apa? Nggak ada seorang pun. Betul nggak? Tapi kebanyakan dari kita tentunya kita rolling our eyes. Karena apa? Karena seringkali katakan ini kan teori Pastor Kian. Ini kan teori. Oke? Di dalam kehidupan kita banyak ketidakadilan ketika orang jahat tidak dihukum contohnya. Ketika orang baik justru menderita. Betul nggak? Faktanya ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang pergi ke tempat-tempat yang terpelosok untuk memberitakan Injil, saudara-saudara contohnya, tetapi justru masuk penjara. Betul nggak? Itu kan nggak adil. Ya nggak?
Itu kan justru kan tidak sesuai dengan apa yang menjadi kata-kata daripada Rasul Petrus, saudara-saudara. Tetapi kalau gitu, di mana keadilan dan di mana kemahakuasaan Tuhan? Petrus di sini tidak naif. Dia tidak naif, tetapi dia realistis. Faktanya ialah, inilah yang menjadi tema daripada surat itu, saudara-saudara. Khususnya di pasal yang ketiga ini. Bagaimana kita hidup terus di dalam kesetiaan kepada Allah di tengah-tengah penganiayaan. Ketika dia memikirkan tentang kasus-kasus yang umum pertama-tama di awal dari 1 Petrus 3 ini, dan dia juga berbicara mengenai perkecualian. Jadi ada perkecualian karena kita hidup di dalam dunia yang berdosa. Perhatikan ayat 14. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Sulit ya saudara-saudara untuk dibayangkan. Apalagi saat kita berada di tengah-tengah penderitaan. Bahwa berkat itu tidak datang begitu saja. Ketika kita tahu bahwa segala sesuatunya berjalan dengan baik. Namun ada berkat ketika kita menderita. Dikatakan. Ketika kita menderita. Menderita karena kita memilih jalan hidup yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita ini. Dan ide ini bukanlah ide original sebetulnya dari Rasul Petrus. Karena dia belajar dari kata-kata Yesus. Di Matius pasal yang kelima, di khotbah di bukit, dia katakan apa? Berbahagialah orang yang dianiaya sebab kebenaran. Karena mereka lah mempunyai kerajaan sorga, saudara-saudara. Kenapa ini menjadi make sense? Ini kan nggak make sense ya, betul nggak? Di dalam standar atau matematika dunia ini nggak make sense. Tetapi kenapa ini menjadi make sense? Karena apa? Karena berkat akan datang dengan mengetahui kerajaan kita itu adanya di mana. Kita akan punya perspektif yang beda, saudara-saudara, ketika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Contohnya, saudara-saudara, kalau kalian misalnya ada di sini di Australia, dengan singkat aja, ya, waktu mungkin hanya sekedar 2 atau 3 tahun. Mungkin kalian akan pikir-pikir, oke, apakah saya harus beli sofa? Betul nggak? Kalian akan pikir-pikir, apakah saya harus beli lemari? Apalagi kalau misalnya lemarinya itu saudara lemari tua dan lemari yang berat begitu ya. Kalian akan pikir-pikir mungkin, apakah saya harus beli mobil? Kalian akan pikir-pikir mungkin, apakah kalian harus mempersiapkan untuk mungkin cicil rumah atau beli rumah atau mungkin kontrak rumah dan lain sebagainya, saudara-saudara. Karena apa? Karena kalau misalnya kalian pikir saya di sini hanya 2-3 tahun, bagaimana nanti pulang saya ke Indonesia gitu loh, bawanya seperti apa? Oke? Ini bukan jawaban yang utilitarian, saudara-saudara. Ini adalah jawaban yang punya perspektif. Punya perspektif. Jadi dengan kata lain apa? Dengan kata lain, yang kita tahu, kalau misalnya kita tinggal di sini itu hanya sementara, saudara-saudara, maka penderitaan yang sangat berat sekalipun itu nggak akan memberikan goyangan kepada kita atau memberikan guncangan kepada kita. Karena apa? Karena kita tahu bahwa kerajaan yang abadi, yang akan kita hidupi, rumah yang abadi, itu bukan di dalam dunia ini, tetapi adalah di surga, saudara-saudara. Adalah nanti bersama-sama dengan Allah. Jadi ini bukan sebuah kebodohan, tetapi ini adalah sebuah kebenaran dengan cara perspektif yang berbeda, saudara-saudara. Berbeda. Bahkan kita boleh dibilang, walaupun penganiayaan itu datang, saudara-saudara, ketika kita melakukan hal yang benar, ketika kita melihat dari perspektif surgawi, kata Yesus, besarlah upahmu di surga. Sebab penganiayaan itu adalah sebuah berkat, saudara-saudara. Perspektif yang berbeda sekali. Ketika kita melihat bagaimana kehidupan kita bukan hanya di dalam dunia ini, tetapi kita nanti akan pada akhirnya hidup di dalam kekekalan di surga. Nah, Petrus melanjutkan di bagian yang kedua sekarang, mulai ayatnya yang ke-14. Dia katakan atau dia memberikan tips, boleh dikatakan, kalau kita sampai menderita. Perhatikan ayat 14. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti. Dan janganlah gentar, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan.
Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Jadi sakit fisik, kematian fisik itu cuma sudut pandang dunia, saudara-saudara. Ketakutan yang paling utama yaitu kematian, itu semuanya itu tidak perlu kita takuti kalau misalnya kita adalah orang-orang yang beriman kepada Kristus dan kita memiliki pengharapan kehidupan yang kekal, saudara-saudara. Kita harus melihat ini semuanya dari perspektif surgawi, untuk kita tidak takut kepada penderitaan dan juga kepada penganiayaan. Karena apa? Karena kita di sini hanya sebagai turis. Kita hanya sebagai turis di sini. Kembali lagi kepada tema 1 Petrus. Bahwa kita ini adalah orang-orang pendatang, saudara-saudara. Mau kita berasal dari Indonesia, lahir di Indonesia, ketika kita hidup di Indonesia, kita itu semuanya adalah pendatang di dalam dunia ini. Kita sedang berjalan ke rumah kita yang kekal, yaitu rumah Bapa, ke tempat yang lebih baik, ke tempat yang lebih besar, ke tempat yang lebih kaya. Oleh karena itu, kita tidak perlu takuti penderitaan dan bahkan kematian, saudara-saudara. Jadi jangan ragu untuk kita mengikuti Kristus sebagai Tuhan. Allah yang kudus, kata Rasul Petrus di ayatnya yang ke-15. Kuduskanlah Kristus, kata Rasul Petrus. Betul nggak? Di ayatnya yang ke-15. Apa artinya? Artinya ya, buat dia yang terutama di dalam hidupmu. Buat dia yang paling penting di dalam hidupmu. Buat dia yang menjadi fokus dari hidupmu. Buat dia menjadi harta yang berharga di dalam hidupmu. Begitulah cara kita untuk melihat bagaimana ketika kita dianiaya, kita juga sedang memperoleh berkat. Jadi dengan kata lain, kita harus punya perspektif yang berbeda dari perspektif dunia ini. Perspektif apa? Perspektif surgawi, saudara-saudara. Ketika kita mempunyai perspektif surgawi, maka kita juga siap untuk memberikan pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang, seperti yang dikatakan di ayat 15, dan juga kita memberikan alasannya kenapa kita mempunyai perspektif yang berbeda, saudara-saudara. Luar biasa ya. Petrus di sini ingin mengingatkan kepada kita bahwa apa? Point of view kita, POV kita itu harus berbeda, saudara-saudara. Sebagai pengikut Kristus. Dan dia memberikan dorongan, saudara-saudara, dengan melakukan hal-hal yang benar, tetapi bukan hanya dengan itu, dengan cara yang benar, tetapi juga dengan lemah lembut dan rasa hormat, dikatakan di ayat 15. Dan dengan hati nurani yang murni, ayatnya yang ke-16, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh di dalam Kristus menjadi malu. Jadi perkataan kita itu harus didukung dengan sikap hati kita. Jadi bukan hanya sekedar lip service. Perlu ada konsistensi, saudara-saudara, antara mulut, tangan, dan juga hati kita. Ketika kita melakukan itu semuanya. Dan luar biasa, pesan ini ketika kita sampaikan menjadi pesan kasih karunia, pesan yang memberikan keselamatan kepada orang lain. Bersaksi dengan perbuatan kita. Oleh karena itu, kita perlu berperilaku dengan ramah, kata Rasul Petrus. Jadi, kalau misalnya kayak di Uni, saudara-saudara, pelayanan di Uni dulu, ketika saya masih cukup aktif di Uni, saudara-saudara, itu banyak sekali pelayanan di Uni itu yang sifatnya itu adalah perdebatan, begitu loh, antara satu posisi dengan posisi lain. Termasuk juga perdebatan di dalam agama, saudara-saudara. Jadi nggak sedikit pada waktu itu, di mana Kristen dan Islam mungkin pada waktu itu bersama-sama datang dan berdebat. Oke, saudara-saudara, perdebatan itu mungkin akan menghasilkan ada pihak yang menang, ada pihak yang kalah. Tetapi, saudara-saudara, kalau misal saudara menang, tetapi dengan loose relationship dengan orang tersebut, pada akhirnya juga menjadi sesuatu yang percuma. Penting sekali, saudara-saudara, di dalam budaya timur kita ini untuk kita membina relasi tersebut. Karena ketika kita memiliki relasi dengan orang yang kita injili, maka orang itu juga akan terbuka kepada berita Injil, saudara-saudara. Jadi lebih baik menderita karena berbuat baik, dikatakan di ayatnya yang ke-17, perhatikan. Karena itulah kehendak Allah daripada menderita karena berbuat jahat, saudara-saudara. Sebab Kristus telah mati sekali untuk dosa-dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya membawa kita kepada Allah
Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Jadi satu orang mati, Kristus sekali. Orang yang benar untuk hukuman karena menderita di dalam hukuman yang sebetulnya tidak adil. Karena sebetulnya Kristus tidak bersalah, saudara-saudara. Tetapi ketika kita pada waktu itu percaya kepada Dia, maka kita, saudara-saudara, percaya kepada berita Injil yang membebaskan kita, saudara-saudara. Luar biasa. Kita berbuat baik, bukan semata untuk berbuat baik. Kita mengalami ketidakadilan, bukan semata karena random kita mengalami ketidakadilan. Tapi kita berbuat baik dan kita menderita untuk kita bersaksi bahwa Kristus yang tidak berdosa telah mati bagi kita manusia yang berdosa, saudara-saudara. Luar biasa. Kita harus memberitakan ini di dalam segala konteks. Dan ini yang dikatakan oleh Rasul Petrus di sini. Di bagian yang akhir ini adalah bagian yang cukup aneh, mungkin buat beberapa orang. Karena apa? Karena perhatikan ayat 19 hingga ayatnya yang ke-20, saudara-saudara. Di dalam roh itu juga, yaitu Yesus, pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang ada dalam penjara, yaitu kepada mereka, kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar, waktu Nuh mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Ini sebuah pertanyaan, saudara-saudara, karena banyak orang tulis mengenai artikel atau komentari di dalam 2 ayat ini saja, begitu loh. Apakah artinya di sini? Apakah Yesus memproklamirkan berita Injil kemenangan kepada orang-orang yang sudah mati? Ini ayat ini sering membingungkan buat kita. Tetapi menurut saya ini adalah sesuatu yang sangat simpel kalau kita melihat konteksnya. Karena konteksnya di sini Rasul Petrus katakan apa? Beritakanlah semua yang kita percaya di dalam kata-kata kita maupun juga di dalam tindakan kita. Dan berita ini adalah berita yang begitu sukacita. Karena apa? Karena Yesus telah mati untuk dosa-dosa kita dan Dia telah menebus kita. Dan bahkan berita ini adalah berita yang sangat besar sehingga Yesus pada waktu itu juga memberitakan bahkan kepada orang-orang yang sudah mati. Gak ada dicatat di sini bahwa orang-orang itu percaya ya. Tetapi pemberitaan itu terjadi, saudara-saudara. Karena beritanya begitu hebat. Beritanya begitu spektakuler. Dan ini adalah berita yang layak juga kita beritakan kepada semua orang, saudara-saudara. Bahwa Kristus telah datang ke dalam dunia, Dia telah mati bagi kita, Dia bahkan mati di dalam ketidakadilan, saudara-saudara. Untuk apa? Untuk menebus kita yang adalah pemberontak dan musuh Allah. Untuk kita boleh menjadi teman dan menjadi sahabat Allah. Sesuatu yang luar biasa, saudara-saudara. Dan itu perlu kita beritakan dan kita bawa. Bukan hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan tindakan. Dan ketika kita melakukan hal itu, saudara-saudara, dengan setia, maka Allah pun juga akan memberkati kita. Mari kita selalu untuk memberikan kesaksian di mana pengharapan kita ada. Dan juga, saudara-saudara, ketika kita menderita dan kita mengalami kesulitan, jangan takut. Karena apa? Karena kita hampir tiba di rumah kita yang kekal. Amin.